Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, rezekinya lancar, dan apapun yang lagi diperjuangkan dimudahkan ya. Amin. Kalau di video sebelumnya kita bahas HP 1 jutaan, sekarang kita naik level ke kelas 2 jutaan. Di harga ini, persaingannya makin seru karena kita udah mulai dapat fitur yang beneran kerasa. AMOLED, chipset 5G, sampai kamera yang layak buat daily. Nah, di Desember 2025, ada 7 jagoan HP 2 jutaan yang menurut gue paling worth it buat kalian pertimbangkan. Ada yang fokus baterai badak, ada layar curved, sampai yang speknya paket komplit. Yuk, kita bahas satu-satu. 1. Motorola Moto G57 Power 5G, the ultimate power bank with 5G. Motorola bawa penantang serius nih dengan Moto G57 Power 5G. Seperti namanya, ini HP yang nggak cuma kuat, tapi juga jadi power bank berjalan. Layar 6,72 inci LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan yang keren, brightness-nya bisa nyampe 1050 nits, sangat jelas buat outdoor. Layarnya dilindungi Gorilla Glass 7i yang tahan banting. Performa, ini poin kuatnya. Pakai Snapdragon 6S Gen 4 yang efisien. Dipadu RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Skor Antutu V10 nyaris 860.000 poin. Ini performa tertinggi di list kita. Bisa buat gaming berat dengan nyaman, apalagi udah support 5G. Kamera, konfigurasi solid. Sensor utama 50MP Sony Lithia 600 yang kualitas sensor flagship, plus ultra wide 8MP. Hasil fotonya dijamin tajam dan detail. Bisa rekam video 2K 30fps. Baterai dan charging, ini mahkotanya. 7000 mAh, kapasitas terbesar di list. Didukung charging 30 watt. Bisa tahan 2 hari lebih, dan bakal jadi penyelamat di kondisi darurat. Fitur tambahan, lengkap. Stereo speaker Dolby Atmos, NFC, jack 3,5mm, IP64, tahan cipratan atau debu, plus sertifikasi MIL STD-108H buat ketahanan fisik. Paket komplit. Kesimpulan, cocok banget buat kalian yang butuh HP dengan daya tahan baterai super awet, performa tinggi untuk gaming dan 5G, serta kamera yang berkualitas. Ini seperti power bank berkelas yang bisa telepon. Dua. Infinix Hot 60 Pro Plus, the curved AMOLED showstopper. Kalau mau penampilan yang bikin wow dan pengalaman visual terbaik di harga 2 jutaan, Infinix Hot 60 Pro Plus ini jawabannya. Desainnya tipis banget. Layar 6.78 inci AMOLED curved dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz. Ini spek layar premium banget. Brightness-nya diklaim sampai 4500 nits dan dilindungi Gorilla Glass 7i. Desain bodinya super tipis, cuma 5.95 mm. Performa ditenagai Helio G200 dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB. Skor Antutu V10 sekitar 480.000 poin, standar untuk kelasnya. Kamera, sensor utama 50MP Sony IMX882 yang bagus, didukung AI. Selfie 13MP, bisa rekam video 1440p atau 2.7K. Baterai 5160 mAh dengan charging 45 watt yang cepat, plus ada fitur reverse charging. Fitur tambahan, keren banget, stereo speaker tuning JBL, NFC, fingerprint under display, dan IP65. Lebih tahan semprotan air daripada IP64. Suara dan tampilannya premium. Kesimpulan, cocok buat kalian yang mengutamakan pengalaman multimedia dan desain premium. Layar curved AMOLED 144 Hz-nya adalah fitur utama yang bikin HP ini berbeda. Cocok buat yang hobi nonton dan main game yang butuh refresh rate tinggi. Tiga, iQOO Z9X 5G, the balanced performer with 4K video. iQOO, anak perusahaan Vivo yang fokus performance, ngirim jagoannya nih.
iQOO Z9X 5G ini nawarin kombinasi yang seimbang antara chipset Snapdragon, baterai besar, dan kemampuan rekam video yang gak biasa. Layar 6,72 inci LCD Full HD Plus 120Hz dengan brightness 1000 nits, gambar halus dan cukup terang. Performa, pakai Snapdragon 6 Gen 1 dengan pilihan RAM hingga 12GB. Skor Antutu V10 sekitar 570.000 poin. Performanya solid untuk gaming dan multitasking, plus udah 5G. Kamera, konfigurasi 50MP plus 2MP. Yang menonjol adalah kemampuan rekam videonya. Bisa sampai 4K 30fps dengan stabilisasi Gyro E-Eyes yang jarang ditemukan di kelas ini. Kualitas videonya pasti lebih baik. Baterai 6000 mAh besar dengan charging 44 watt yang cepat. Combo yang sangat ideal. Fitur tambahan, dual speaker, NFC, dan IP64. Kesimpulan, cocok banget buat kalian yang butuh HP 5G dengan performa Snapdragon yang stabil, baterai besar, dan terutama punya hobi rekam video dalam kualitas 4K. Ini adalah pilihan yang sangat seimbang tanpa kelemahan mencolok. Tecno Pova Curve 5G, Gamer's Choice on a Budget. Tecno Pova Curve 5G ini seperti jawaban untuk gamers yang pengen spek tinggi tapi dana terbatas. Dia bawa chipset gaming dan layar smooth dalam satu paket. Layar 6,78 inci AMOLED Curved HD Plus dengan refresh rate 144Hz dan brightness 1300 nits. Layar yang responsif dan enak dipandang untuk gaming. Performa, ini jantungnya. Dimensity 7300 Ultimate, chipset 4nm yang sangat tangguh untuk gaming. Skor Antutu V10 mencapai 720.000 poin, hampir nyamain flagship. Ditambah 5G, ini monster gaming. Kamera 64MP utama plus depth sensor, bisa rekam 4K 30fps. Baterai 5500 mAh dengan charging 45 watt. Ada juga bypass charging yang penting buat gamers biar baterai nggak panas saat main sambil ngecas. Fitur tambahan, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, fingerprint under display, dan IP64. Fitur gamers dan harian lengkap. Kesimpulan, cocok banget buat kalian yang utamanya adalah gaming. Chipset Dimensity 7300 Ultimate dan layar 144Hz-nya adalah combo mematikan di harga segini. Nilai plus besar buat fitur bypass chargingnya. Tecno Camon 40, spesialis selfie dan ketahanan air IP66. Seri Camon selalu identik sama kamera depan yang bagus. Camon 40 ini fokusnya ke sana, plus dia ngasih ketahanan air yang lebih tinggi dari rata-rata. Layar 6,78 inci AMOLED Full HD Plus 120Hz, warna tajam, cocok buat lihat hasil foto selfie. Performa, pakai Helio G100 Ultimate dengan RAM 8GB. Skor Antutu V10 sekitar 430.000 poin. Cukup untuk kebutuhan harian dan media sosial. Kamera, belakang 50MP plus ultra wide 8MP. Komposisi bagus. Depan 32MP dengan berbagai fitur AI untuk selfie dan vlog. Ada tombol flash snap di samping buat jepret cepat. Video 2K 30fps. Baterai 5200 mAh dengan charging 45 watt. Fitur tambahan, dual speaker Dolby Atmos, NFC, Dolby Atmos speaker, dan yang paling mencolok adalah sertifikasi IP66, tahan semprotan air deras, lebih tinggi daripada IP54 atau IP64. Ini fitur unggulannya. Kesimpulan, cocok banget buat kalian yang hobi selfie, vlog, dan butuh HP yang tahan terhadap kondisi basah atau berdebu. IP66-nya bikin tenang, cocok buat konten creator pemula atau aktivitas outdoor. Redmi Note 14 4G, the reliable all-rounder. Redmi Note series selalu jadi pilihan aman yang gak pernah salah. Redmi Note 14 4G ini tetap ngusung paket lengkap yang sulit ditolak. Layar terang, 108MP kamera, dan fitur komplit.
Layar 6,67 inci AMOLED Full HD Plus 120Hz dengan peak brightness 1800 nits, sangat terang, dan Gorilla Glass 5. Kualitas layarnya top. Performa Helio G99 Ultra, RAM 8GB, storage hingga 256GB. Skor AnTuTu V10 sekitar 420.000 poin, cukup untuk semua kebutuhan harian dan gaming casual. Kamera utama 108 megapiksel, ditambah sensor makro dan depth. Detail fotonya sangat bagus. Selfie 20 megapiksel, video 1080p 60fps. Baterai 5500 mAh dengan charging 33 watt. Fitur tambahan lengkap. Dual speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster buat remote, dan IP54. Ini HP yang siap untuk segala kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan, cocok banget buat kalian yang pengen HP all-rounder yang teruji dan gak libet. Semua fitur penting ada. Layarnya juara, kamera 108 megapiksel menarik, pilihan paling aman dan paling recommended buat pengguna umum. Tujuh, Infinix Note 50. The Feature-Packed Surprise. Infinix Note 50 ini kayak dark horse, karena meski chipsetnya nggak paling kencang, dia nyelipkan fitur yang biasanya cuma ada di HP mahal, wireless charging. Layar 6,78 inci AMOLED Full HD Plus 144Hz, brightness 1300 nits, kualitas smooth dan tajam. Performa pakai Helio G100 Ultimate dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB. Skor AnTuTu versi 10 sekitar 440.000 poin, standar untuk kelasnya. Kamera 50 megapiksel dengan OIS atau stabilisasi optik. Ini poin plus besar untuk hasil foto dan video yang lebih stabil. Baterai dan charging 5200 mAh. Ini dia kejutannya. Charging 45 watt kabel plus wireless charging 30 watt dan reverse charging. Jarang banget HP 2 jutaan ada wireless charging. Fitur tambahan, stereo speaker JBL tuning, NFC, fingerprint under display dan body metal, dan IP64. Rasanya premium. Oke gengs, segitu dulu bahasan kita soal HP 2 jutaan akhir 2025. Semoga videonya kepakai, bukan cuma jadi tontonan, tapi juga jadi pegangan sebelum beli. Doa gue buat kalian semua, semoga selalu sehat, dompet aman, dan rezekinya nambah terus. Amin. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman yang lagi galau cari HP. Sampai ketemu di video selanjutnya.